No one is going to help you actually instead of yourself. Goal kalian itu bukan di prime era kalian, tapi kayak apa purpose kalian di kehidupan. Go to the rooms where you don't feel appreciated or maybe it makes you feel bad, but there you will shine and become the best. Halo teman-teman FEB, welcome back to podcast Duta FEB. Nah, jadi bersama aku Duta Nier selaku moderator pada podcast kali ini dan juga bersama narasumber cantik kita nih di podcast yang berjudul From Campus to Global Journey with Gen Z. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja nggak sih kita sapa narasumber kita Kak Tania. Boleh dong Kak say hello to the microphone. So hi everyone, halo semuanya. Perkenalkan, aku Natania. Aku mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2023 dari Universitas Erlangga. Oke, halo Kak Natania. How do you feel about the weather today? Today is very rainy. Bener-bener waktu aku datang ke sini itu lagi gerimis gitu. But actually the vibe is good. Ya, we appreciate karena Kak Natania meskipun weathernya kayak gini Kak Natania masih menyempatkan diri untuk datang ke podcast Duta FEB. Thank you so much Kak. Thank you too. Jadi boleh dulu dong Kak Tania perkenalan nih. Kak Tania mungkin bisa sebutkan profil singkatnya Kak Tania, terus mungkin peran-perannya Kakak di kegiatan internasional selama ini. So aku udah mention tentang aku berasal dari mana. And yeah, I'm an Indonesian medical student yang benar-benar sangat antusias for international opportunities. Dan basically background aku mostly ada di neuroscience. But recently I also got into cardiovascular. And I believe that with my background as a medical student, aku bisa memiliki privilege untuk explore banyak sekali hal, dan juga dengan hal tersebut I believe that I can give back to the society sebagai mungkin salah satunya adalah kontribusiku terhadap bidang ilmiah pada international conferences, atau di kedepannya I believe that I can actually empower the community dan juga membuat sebuah advokasi yang berguna untuk masyarakat. Wow, banyak banget ya, cukup banyak ya, dan it's really impressive. Aku udah gak sabar jujur pengen kenal lebih lanjut lagi sama Kak Tania nih. Tadi kan Kak Tania sempat menyebutkan ya, Kak Tania ini kan medical student, tapi Kak Tania ini masih pengen thriving di hal-hal yang berbau association dan berbau yang sosial dan pengen membuat advokasi juga nih. Kira-kira gimana sih Kak cara Kak menyeimbangkan antara pendidikan Kakak di bidang kedokteran, neuroscience apalagi dan kardiovaskular, dan juga mimpi Kakak untuk berkontribusi di bidang yang lebih lanjut? Boleh. Mungkin aku bisa flashback tentang how I grew up and how it become like this. Sebenarnya waktu aku kecil, aku benar-benar terekspos sama banyak sekali hal yang variatif. Contohnya, I was in a ballet class. I also was like in a piano and I was serious about music as well. Dan selain itu aku juga suka to design clothes, like fashion stuffs. And also at the end, even though I become a medical student, I believe that hal-hal yang kayak aku bertumbuh dengan itu membuat aku menjadi orang yang seperti sekarang. And I can say that it's through creativity, and how I can balance them all is because first of all I'm a human, dan aku berhak untuk memiliki multiple interest, dan dengan multiple interest itu aku percaya that's one of my strength that I can actually showcase to people and what it defines me as myself. Wow, that's really great. So memang dari kecil nih Kak Natania emang punya banyak hobi ya, yang desain clothes lah, piano lah, dan Kak Natania merasa kayak even if I'm busy as a medical student, I have the right to have a lot of hobbies and a lot of interest in things. Yeah, and to add about the like association and also advocation, kan sebenarnya kita tuh semua manusia sebelum menjadi profesi kita. And I believe being a medical student itu kita memiliki banyak exposure to see the struggles when people have sickness, dan juga mungkin combating the disease itu juga masih sangat tinggi di Indonesia yang bisa kita perbaiki. Gitu sih. Oke, mungkin kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kalau misalnya aku baca nih di CV-nya kakak selain juga berpartisipasi di bidang riset dan di bidang medicine, kakak ini juga punya banyak background di bidang internasional nih. Nah, pertanyaan aku tuh gimana sih caranya dari aktivitas kampus kakak itu bisa membuka jalan ke pintu internasional? Mungkin bisa dijawab juga, mungkin karena banyak teman-teman di sini yang pengen juga go internasional tapi nggak tahu caranya gitu. Jadi sebenarnya to go international was not like my route plan yang kayak aku harus benar-benar go international, tapi sebenarnya karena beberapa struggles yang kayak aku hadapi, mungkin kurangnya resources yang awalnya tuh juga aku ngerasa kurang mendapat support yang adequate actually, but yeah, because of that kind of struggle, I don't want my struggle stay as that kind of thing. Aku pingin kayak dengan kesulitan itu aku bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang productive and also maybe a way for me to move better, dan dengan itu aku kayak
I always search those opportunities myself. Jadi kayak sebenarnya rather than aku dapat informasi dulu ya, kayak aku lebih mencari informasi itu sendiri. Tentang kayak salah satu one of my most like memorable experiences waktu aku tahun pertama di medical student adalah untuk di-invite menjadi presenter di American Academy of Neurology. And actually that was my dream since I was a kid. Karena actually one more background is my dad is a member of AN. And beliau kayak actively datang di conferences-nya, dan waktu aku kecil kayak aku belum ngerti apa-apa nih, tapi aku ngeliat it was really cool to be like that. Dan dengan hal itu mungkin salah satu pembuka opportunitiesku adalah insight juga dari senior, yaitu orang tua aku. Dan selain itu aku juga actively mencari sendiri, karena kalau misal kalian memiliki keinginan but you don't have like the grit untuk mencari sendiri, I feel that it's useless juga kan. Jadi kalau aku kayak okay, like explore yourself, kalian tuh kayak bener-bener suka apa, tapi nggak usah terlalu ngebatasin. Misal kayak aku suka nih sama neuroscience, tapi aku juga open ke cardiovascular, aku juga open ke mungkin international advocacy, dan mungkin hal yang sedikit not really FK gitu ya. Itu kayak one thing I can say is that search your own opportunity, because no one is going to help you actually instead of yourself. Oke, jadi itu satu poin penting dari Kak Natania nih. No one is going to help you, but you have to help yourself. Jadi meskipun Kak Natania kan tadi, sorry ya Kak Nia aja ya paling biar lebih gampang ya. Kak Nia tadi kan sempat menyebutkan Kak Nia ada struggle juga nih terhadap dukungannya. Dan Kak Tania tuh bilang katanya momen paling membanggakan pada saat Kak Tania diundang sebagai presenter ya? Di apa kan namanya, American Academy of Neurology. American Academy of Neurology, oke. Dan itu juga Kak Nia itu belajar terkait hal-hal yang berbau kedokteran dan medikal dari orang tuanya juga begitu ya? Iya, salah satunya. But actually mereka nggak ngelimit aku, one of their kayak intuition untuk menjadikan aku menjadi dokter, tapi kayak nggak yang dokter doang, tapi kayak kamu harus bisa lebih berkontribusi juga ke masyarakat gitu sih. Oke, jadi juga ditanamkan kayak moralitas yang seperti itu ya kayak dari orang tuanya. Oke, mungkin tadi kan kakak udah menyebutkan ya kalau misalnya kita tuh harus step up sendiri nih untuk cari opportunity itu. Boleh nggak sih kak mungkin kasih strateginya gimana supaya bisa mendapatkan informasi peluang itu, dan gimana caranya kakak mempersiapkan diri untuk keluar dari zona nyamannya kakak gitu? Okay, so this is actually a very amazing question, first of all. Nah, kalau aku sendiri kan tadi aku sudah mention tentang untuk mencari opportunity itu sendiri. Tapi sebelum opportunity, sebenarnya ada kayak storyline di belakang itu yang harus kalian lewati juga. Kayak aku merasa sebelum kalian bisa menentukan kalian mau kemana, kalian harus kenal dengan diri kalian. So you have to know what's your strength, what's your weakness, and how you can actually turn your weakness into strength. Dan aku merasa kayak aku cerita based on my experience aja ya, kayak I feel like my strength is that I can actually excel in what I do, but my weakness is that I focuses on too much things. Nah, dengan hal ini aku biasanya tuh mengintegrasikan kayak gimana sih caranya aku bisa ngebalance supaya kayak I don't let my weakness actually make me weaker, tapi it is actually one of the thing that makes me move forward. Dan selain itu kayak kalian harus benar-benar believe in yourself. Karena kalau misal kalian nggak percaya sama diri kalian, kayak nggak ada orang lain yang bisa percaya. But if you already believe in yourself, people can actually see through it. Kayak, oh orang ini memang udah percaya sama dirinya. Nah, dan dengan kalian itu udah punya kayak mungkin satu hook gitu ya. Kayak misal aku pertama di AAN, aku dapat opportunities lain. Karena dari diri aku sendiri, I keep building myself. Dan kayak rather than aku yang selalu mencari milestone baru, aku menganggap kayak suatu mungkin prestasi ini adalah sebenarnya kayak salah satu tangga naik gitu aja sih, bukan yang kayak that's not the end goal actually. Oke. Jadi ada beberapa ini nih hal menarik nih yang bisa aku dapetin dari storyline-nya Kak Nia. Jadi tadi disebutkan bahwasanya Kak Nia tuh harus apa ya? Kita tuh harus mengenal diri kita sendiri. Kita tuh harus mengetahui strength kita apa, weakness kita apa, dan kita menjadikan weakness sebagai bukan alasan kita untuk mundur, justru untuk menjadikan kita lebih maju forward gitu ya. Nah, tadi Kak Natania ini kayaknya aku nangkepnya gini deh, kan tadi sempat menyebutkan salah satu hooknya tuh didapatkan pada saat AAN itu ya. Nah, jadi kayaknya Kak Dia ini juga memfokuskan kita untuk bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita tuh interestnya di apa, dan ini kayaknya berkaitan dengan personal branding gak sih Kak?
Yeah, Iya, actually kind iya. of it, yeah. Oke. Kan storyline-nya udah nih Kak. Boleh dong Kak mungkin kasih strategi yang lebih teknisnya nih kira-kira. Oke, nah untuk strateginya kan kita udah nemu nih kita interestnya di apa. Nah kalau bisa kalian temuin seperti senior atau orang yang mungkin ada di bidang itu. Like actually you don't need them to help you, tapi kayak at least some conversation can help. Mungkin misal Ah, kayak dengan orang yang sudah ada di bidang itu, mereka bisa memberi suatu insight without them realizing. Dan dengan itu kalian kan memiliki expertise mereka. Nah selain itu gak cukup dong kalau misal kalian cuma kayak dapat insight doang, tapi aplikasinya gimana sih? You must work for it. Jadi kayak what is actually like concerning itu kita sebagai Gen Z we have so much technological advancements kayak yes. AI and stuff yang membuat kita tuh kayak miss the small steps. Kayak aku ngerasa orang-orang itu nggak terlalu memperhatikan proses, tapi rather than mereka melihat proses, mereka selalu lihat oh kamu gimana sih kok bisa kayak achieve this and this, tapi mereka nggak pernah kayak mungkin melihat atau appreciate like the struggle when you are in. Nah setelah kayak kalian berani untuk work for it, don't forget to jangan merasa satisfied with one point you are settled on, karena kayak sebenarnya end goal kalian itu bukan di prime era kalian, tapi kayak apa purpose kalian di kehidupannya. Jadi kayak sebenarnya kan aku bilang kan kalau misal aku punya multiple interest nih yang buat aku tuh sebenarnya bingung kayak aku kuliah mau apa nih sebenarnya. Nah tapi karena aku melihat the bigger picture itu adalah aku ingin menjadi orang yang memiliki purpose tersendiri, dan aku percaya every one of you already has it. Itu tergantung kayak gimana kalian nge-explore diri kalian gitu sih. Nah kalau kalian udah punya purpose itu bisa nge-build up motivation yang ada, jadi kalian itu kayak mungkin kalau burnout itu punya strong motivation ini untuk combat those negativity gitu. Jadi harus punya visi jangka panjang juga ya Kak ya, dan Iya, gambaran betul. besar terkait itu nanti mau jadi apa sih Kak gitu ya. Mungkin ada ini nggak, saran nggak buat teman-teman yang sekarang ini masih kebanyakan kayak FOMO gitu ceritanya nih. Contohnya aku nih ya, kadang-kadang masih kayak gitu, kayak lihat wah ada ini nih, ada exchange ke Oxford gitu, jadi pengen gitu kan. Terus ada lagi nih yang kayak wah ada program exchange program nih, ada juga yang kayak seminar internasional nih. Tapi dari aku sendiri tuh mikirnya kayak masih ini boleh nih buat CV gitu, tapi I don't have the bigger picture gitu. Mungkin ada nggak sih Kak saran buat aku dan juga teman-teman yang merasa seperti itu? Oke, about the FOMO thing itu sebenarnya aku bukan tipe orang yang disregard. Aku kayak bukan yang kayak oh no one cannot follow my way, my success or stuff. I feel like if you try to kayak explore opportunities itu sudah salah satu achievement yang kalian punya, karena kayak kalian aware kan kalau kalian tuh harus kayak move forward kayak sebenarnya tuh rather than kalau aku kan selalu kayak purpose, tapi kan cara orang melihat sesuatu kan beda-beda. Iya, You can start like small steps at a time. Jadi kayak kalian explore dulu semuanya. Karena kayak kalau itu pastinya hal positif, pasti itu berkontribusi positively juga ke kalian kan. Jadi aku ngerasa FOMO kalau di hal baik ya it's okay, tapi jangan sampai kalian itu meniru orang lain gitu loh. Misal kayak this successful figure, tapi kalian tuh benar-benar menghilangkan diri kalian just to be that person. Menurut aku itu salah. Tapi FOMO-nya to go for good stuff, I don't think it's FOMO. It's more like you want to move to a better place gitu sih. Oke, thank you so much. Jadi sebenarnya FOMO tuh nggak, konotasinya nggak selalu negatif ya Kak ya, tapi Iya. it depends apakah kita nanti ke depannya bisa membentuk purpose kita sendiri tuh dari kegiatan-kegiatan yang kita ikuti dengan kata FOMO itu ya. Oke, Yeah. thank you so much Kak Nia. Mungkin ini deh pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira momen dimana Kakak merasa kayak paling diasah, paling dibentuk gitu selama Kakak menjadi medical student dan juga selama Kakak berpartisipasi di banyak kegiatan. Dan Oke. kira-kira challenge terbesarnya itu apa? Nah, mungkin pertama-tama aku bakal buka ke challenge-nya dulu ya. Jadi sebenarnya aku sering banget sih doubted myself, karena banyak juga sih kayak orang mungkin yang maybe they were longer in my field kayak nggak percaya atau kayak mungkin try to gatekeep gitu ya, kayak oh maybe women cannot do this much atau kayak it should be men or stuff. I feel like sometimes this field is still dominated by men, By tapi men, kayak I sekarang see. udah banyak juga sih women yang move forward, and actually with the self struggle yang mungkin di diri aku sendiri, I was ever in the position yang kayak aku merasa kayak oh nothing suits me even when I already like achieve some things. Jadi kayak dengan struggle-struggle itu, kayak actually not only the good things that appear itu yang matters. Nah, tapi karena kayak I have those kind of like experiences, maybe meeting people that were not nice for my works, basically help me to become a stronger person. Nah, habis itu kayak dengan aku kayak building my resilience through my growth, aku percaya kayak good opportunities will always come sih. Dan mungkin momen yang benar-benar build me up is when actually like a lot of like lecturers di FK UNER tuh benar-benar appreciate. I really appreciate them back actually, like the supports kayak
sesimpel looking out for me and stuff actually really matters the most. Dan maybe one more thing yang aku mau shout out itu adalah one of my associate professor from Columbia University, namanya Dr. Kiran Thakur. She's really an amazing woman. I meet her waktu AAN di Amerika, dan she always involves me in her projects. Dan dengan project beliau itu aku selalu achieve more, because like just learning from her make me feel like, oh, I can do better, I can always move better. Dan beliau always appreciate me with the way I am. Kayak misal aku melakukan some small mistake, she never disregard me just because of that. Dan mungkin satu hal lagi yang sebelum medical student aku rasain itu kind of special, itu mungkin when I received my first MURI. It was because I win competition as the first Indonesian student that time. Nah itu kayak bener-bener momen yang aku merasa kayak, oh, I can do more than this. So rather than aku merasa aku puas, tapi aku ngerasa kayak, oh, ini bener-bener beginning steps aku. Dan itu sebenarnya di bidang research juga, makanya akhirnya kayak sekarang aku lumayan aktif banget untuk kayak menggali terus di research. Research gitu apa sih. tuh Kak kalau boleh tahu? Yang waktu itu, it's actually I'm making like a clothing for kayak mungkin nakes gitu ya. Nah jadi kayak kita ini ada salah satu bakteri yang dia tuh resisten sama antibiotik. It's called MRSA, Methicillin Staphylococcus aureus, resistant Staphylococcus aureus. Nah dia tuh kalau misal antibiotik biasa nggak bisa ngobatin, berarti kan bahaya kan. Tapi kita punya nih kayak obat yang bisa ngobatin, tapi harganya sangat mahal. Nah dengan gap seperti itu, aku mencari salah satu agent tanaman dari Indonesia. Nah dan kayak aku buktiin memang dia memiliki efficacy yang cukup efektif untuk kayak mengcombat bakteria ini gitu sih. Oh, wow. Nah aplikasinya tuh lewat kayak clothing gitu, karena kayak mungkin nakes kan kayak pakainya baju alkes gitu kan, itu mungkin bisa sebagai kayak frontline barriernya gitu sih. I feel like I should kembangin riset ini di ke depan sih, karena kayak sekarang belum sempat ada waktu untuk kayak ngembangin ini lebih dalam gitu. Okay, that's really impressive because as an economic student that's way over my head. But like that's really impressive. Like I would love to hear more about that. Tadi kan Kania juga sempat menyebutkan kalau Kania tuh dapat banyak support, dan surprisingly for me ya, itu ternyata dari profesor-profesornya Kania sendiri juga kan ya, dari Columbia University. It's a blessing gak sih buat us as a college student untuk mendapatkan support dari profesor-profesor lecturer gitu. Berarti tadi kakak menyebutkan challenge terbesarnya itu justru kakak yang adaptasi dengan lingkungan yang kadang itu tidak support, yang not very nice gitu ya kak. Mungkin ada nggak sih story time di mana kakak itu mungkin bisa gimana ya, kayak mengakali situasi tersebut, dan mungkin bisa menjadi salah satu alasan juga kakak tetap thriving di bidang yang kakak mau gitu. Okay, so aku mungkin have like some small quotes to share tuh kayak, just go to the place where you feel like you don't belong, but keep shining, because that defines you kan. Nah tapi di balik cerita itu aku nggak ngerasa kayak lingkungan atau mungkin orang-orang yang doubted me itu sebagai obstacle, karena kayak aku bukan tipe yang take it personal, and actually because of that kind of thing aku udah resisten lah ya, kayak I don't care what people think, what people say, but I used to think a lot, like so bad. I always overthink everything. Nah menurut aku the biggest challenge ya diri kita. Tapi kalau kita udah punya mindset yang mungkin ya dibangun dari challenges juga kan, kayak mungkin kalian menghadapi hal-hal yang nggak enak, itu kayak kalian harus bersyukur, karena actually failure is a part of success. Nah failure ini nggak mesti kayak kalian nggak achieve kan, mungkin kayak kalian ketemu yang orang ini kebetulan nggak enak banget buat hidup kalian or stuff, but actually I never really experiences anything so bad. Paling kayak mungkin kayak people that don't really say nice about my achievement, or like maybe just those kind of thing. Dan kayak biggest challenge-nya lebih ke diri sendiri sih, kayak kontrol aja pikiran kalian, karena kayak actually the biggest remote is inside you. Dan kayak kalau kalian udah percaya diri kalian yang aku udah mention tadi, dan juga kalian punya pendirian yang kuat, ya kayak udah nggak peduli lah mau apapun yang terjadi, karena you have yourself gitu. Dan yang penting satu lagi adalah always do good, karena the good will come back to you. Oke, wow. Kania tuh tadi kayaknya aku melihat Kania ini sebagai orang yang gimana ya, kayak sangat teguh gitu terhadap pendiriannya Kak Nia gitu kan ya. Bahkan even if people doubt you, you still keep going. Tapi ada nggak sih Kak, pernah nggak sih kakak ngerasa tuh kayak, have you ever doubt yourself with like all your struggles? Have you ever feel like, I will never achieve my dream, I will never achieve what
I've been dreaming since I was a kid gitu, maybe. So much actually, so much times. I feel like kayak aku pernah di posisi yang aku tuh benar-benar nggak mau ngapa-ngapain. And it was actually recently though. Kayak maybe 2 months ago, aku kayak mungkin burn out dari my activities. Like I didn't really appreciate what I had. Jadi kayak sebenarnya kayak apresiasi itu nggak terhadap hal yang kalian achieve kan sebenarnya, tapi kayak the way you still stand here, try to survive life, itu adalah sebuah actually one of the achievement that you should appreciate. But that time I wasn't that kind of person. Mungkin karena kayak the external pressure. Tapi kayak what I always think is don't victimize yourself. Even when maybe people hurt you or stuff, jangan kayak selalu merasa kalian tuh korbannya, karena kayak when you stand up for yourself, like ya udah semuanya tuh bakal aman. Like I mean, there's always tomorrow, there's always the future. Jadi kayak nggak usah terlalu berpaku ke satu hal buruk. Dan kayak mungkin kalau doubting myself ya pasti sering. Tapi now actually I'm being the person that never thoughts about negativity gitu aja sih. Okay, that hits me actually. So yeah, you have to appreciate yourself for surviving, and like burning out is really normal for all of us. Yeah, it's really normal. Oke, tapi ada nggak sih Kak solusi untuk Kakak bangkit dari masa-masa itu, dan solusi untuk tidak victimize yourself and keep sticking to your plan or your roots? Okay, so one thing that I would recommend is watch like actually motivational videos. Mungkin kayak some people think, cuma video doang deh gini. But actually try to make sometimes your real scrolling tuh kind of like productive lah ya. Kadang tuh kayak, aku pernah kayak bener-bener malas nggak mau ngapa-ngapain, tapi aku lihat kayak ada orang time lapse belajar nih. Nah aku kayak tiba-tiba, I want to study because it looks so like aesthetic, atau kayak it looks so motivating gitu sih. Nah salah satunya ya kalian coba melihat hal-hal bagus. Kayak rather than kalian tuh kayak menyamankan diri kalian ya, misal kayak kalian burn out, yaudah tidur aja, makan aja atau gimana, tapi mungkin cari kegiatan yang kind of meaningful. Tapi kalau misal kalian mager ya nggak apa-apa, scroll to Instagram, to TikTok or YouTube, find like motivational persons. Kalau aku actually I like to listen to Andrew Huberman. Jadi dia tuh neuroscientist, dan dia tuh kayak ngasih tahu cara kalian build habits yang bagus dengan bahasa yang bisa dipahami semua orang gitu. And he's like a professor in neuroscience, so basically his information are really valid. Dan juga mungkin one more I would recommend on TikTok, itu ada Coral Santoro. She's really good, kayak maybe for like ngehadapin hidup dan kayak negativity, mungkin kayak orang-orang yang try to like you know be mean to you or whatever, like her words are really good. And like it's a short video, jadi kayak buat orang yang mager itu pasti kayak helpful banget sih. So even if kayak doom scrolling or real scrolling, you have to just like I don't know, make it productive by at watching least those one people. video, Yeah, at least one or two video can make you get back up. Get better, yeah. I get it. Oke, makasih banyak Kak telah menjawab pertanyaan yang mungkin agak cukup bikin Kakak remember tentang pasnya Kakak juga ya. Mungkin ini deh Kak, pertanyaan selanjutnya ini terkait kan masih banyak nih pemahaman mahasiswa yang kayak I don't think I can go to international circumstances, especially I've never been in one, or I don't even speak English really well gitu. Nah menurut Kakak nih, kira-kira skill apa sih yang harus dimiliki mahasiswa khususnya Gen Z nih untuk mengetahui bahwasanya kan kita kurang aja nih kalau cuma berkutat di ranah nasional, apalagi kampus gitu. Sebenarnya kayak underlying hal-hal yang membuat kalian harus move forward tuh sebenarnya di diri kalian. Jangan kayak mungkin I wanna be the bigger person, that's why I have to achieve more. Tapi kayak kalian tuh benar-benar harus put the motivation inside yourself. Nah, motivation aja kan tadi nggak cukup. Kalian harus punya grit. This is what my dad always told me, and he always threatened me, if I don't have grit, aku nggak punya daya juang, you're never gonna be successful in life. Aku merasa itu salah satu advice yang benar-benar hits me so hard and very useful. Kayak kalian harus benar-benar punya daya juang yang mengapresiasi every single of your step. Kayak itu nggak bisa datang instantly, kayak kalian mau international opportunities but you have no efforts. Nah also about the English part, there's so much things to learn in English, especially these days ya, kayak banyak banget media yang maybe it could be free as well, right? Kayak dengan kita mendengarkan mungkin vlogs in English and stuff, it's actually kind of productive and make you kayak learn their accents gitu kan. Jadi kayak kalian bisa dengar, oh English tuh kayak gini, dan dengan kalian sering dengerin, kalian juga harus coba applicate, cari kayak teman yang punya mindset yang
yang sama. Mungkin kayak temennya juga belajar bahasa Inggris, jadi kalian bisa saling practice. Karena kayak in international, I feel like it's important to have like basic communication skill lah ya. Dengan bahasa Inggris tuh kan kalian bisa overcome the barriers. Tapi kayak aku juga bukan tipe orang yang misal kayak when you have lesser English ability itu kalian berarti nggak punya opportunity, juga salah sih. Jadi kayak yang penting kalian tuh udah punya kemauan untuk belajar dan bisa untuk basic communication, dan juga untuk opportunity-nya itu sendiri kalian harus actively cari sendiri. Karena kayak ya I told you, not like if you find a senior, they're not gonna be like your like mom or something that always kayak tell you what to do kan. Jadi kayak mungkin mereka cuma bisa memberi kamu kayak fuel or maybe stimulation, tapi kayak ya kalian harus actively cari sendiri. Atau kadang kan kampus juga ngepost right, like maybe the opportunities, you can start from there. Terus setelah kalian bisa networking dengan orang-orang yang di sana, mungkin kalau kalian menunjukkan like good connection with them or like maybe the same energy, kalian bakal mungkin ditawari opportunities yang lain sih menurut aku gitu. Dan jangan menutup diri dalam kesempatan apapun, even though it looks like it's a small event or anything, just try to engage with everything productive gitu sih. Oke, thank you. Oke, berarti ini ya Kak, harus punya daya juang gitu ya. Aku percaya bahwasanya ketika teman-teman nih yang merasa kayak aduh I don't deserve to be in this circumstance or anything, ketika mereka satu kali aja nyoba untuk memperjuangkan harapan mereka, itu pasti mereka bakal ketagihan gak sih Kak dengan engage dengan orang-orang yang baru gitu. Karena aku sendiri juga merasakan seperti itu gitu. Even though if I used to be insecure too about my English and about because sometimes kadang kan interact with people yang kita nggak kenal dan kita apa ya kayak apalagi orang-orang overseas gitu kan. Jadi kan kayak ada perasaan takut atau gimana gitu ya Kak ya. Kakak pernah gak sih Kak ngerasa kayak gitu? Actually I used to be like that, tapi karena setelah aku punya banyak experiences, justru mereka tuh yang lebih supportive actually. Mereka nggak pernah ngejudge kamu, kayak basically they're more welcoming. Cause kemarin aku juga baru dari Korea, itu ada acara World Congress of Neurology. Aku ketemu banyak banget great relations. I get to talk with the president of the World Federation of Neurology, and I have a session with him as well to talk a lot. And also he asked me to be like active and engage more, supaya kayak banyak medical student yang mau kayak active more in conference. Biasanya kan kayak banyak dokter atau kayak PPDS gitu kan, sedangkan medical student mungkin belum yang terlalu proactive in that kind of scene. Terus aku juga ketemu Prof. Tisa, he's from the University of Melbourne, and he really gives me so much opportunities, and I got to speak in one of his conferences juga after that event. Dan aku ketemu juga sama Professor Christopher Chen, he's from NUS, and he has like the same interest with me, basically Alzheimer's and dementia, and we are actually working in one thing right now. And yeah, I feel like justru kalau misal kalian pergi ke international stage, that's actually when you got really appreciated. That's what I feel actually. Ya kayak karena mereka benar-benar kayak suka gitu kalau misal ada orang yang mungkin dari Indonesia nih especially, tapi kalian berani untuk step this far. Actually without you have to kayak try hard untuk kayak make them like your stuff, nggak perlu, justru kayak just be yourself, malah mereka kayak lebih appreciate that kind of authenticity. Itu tuh perlu ditanemin tuh buat teman-teman dari mahasiswa ya, khususnya mahasiswa UNER ya, untuk be brave dan be participative in every circumstances. Apalagi kalau misalnya kalian udah engage di lingkup internasional, itu pasti bakal banyak orang yang lebih appreciated ketika kita participating gitu ya. Mungkin karena waktunya sudah habis nih Kak, thank you so much karena sudah memberikan banyak sekali insight. Aku mau dong Kak Natania ini memberikan 1 atau 2 pesan deh buat teman-teman mahasiswa FEB yang mungkin pengen juga nih jadi mahasiswa kayak Kak Nia gitu, kayak menjadikan Kak Nia sebagai inspirasi gitu. Boleh dong Kak? So actually FEB is very important in this life karena economic and business is where every roots begin. Jadi untuk kalian, justru kalian punya banyak banget kesempatan yang benar-benar berharga, and I feel like you guys will become the best in everything because you can do this and that. And don't let what is inside you defines you, karena kayak aku percaya every one of us have no limits. Just overcome all your limits and believe in yourself. Go to the rooms where you don't feel appreciated or maybe it makes you feel bad, but there you will shine and become the best. Thank you so much. Mungkin kita berterima kasih lagi kepada Kak Natania atas kedatangannya di podcast Duta FEB. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi ya Kak. Dan aku juga mau berterima kasih nih kepada teman-teman yang udah nonton video podcast ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk cekin nih sosial medianya Kak Natania, dan siapa tahu kalian bisa connect sama Kak Natania untuk belajar lebih banyak lagi. Mungkin saya bye-bye dong ke kamera Kak. Bye, thank you.